Halo guys, setelah kita pembuatan data perusahaan atau pembuatan data baru, nah di sini kita langsung aja masuk ke fitur perusahaan. Nah, di sini ada fitur perusahaan. Nah, untuk semuanya ini kalian bisa centang aja atau bisa juga nggak dicentang yang persetujuan atau approval. Nah, di sini kita untuk buka cabang. Nah, di sini kita perlu install dulu si multi cabang ini. Nah, kalau udah diinstal bakalan bisa ditulis nih cabangnya. Nah, di sini aku mau buat cabang Surabaya. Nah, kalau udah ditulis cabang Surabaya seperti ini, kalian bisa klik simpan aja. Atau kalian mau lengkapin alamatnya juga boleh banget kok, biar datanya lebih lengkap karena ini cuma belajar, jadi kita tulis aja atasnya. Nah, di sini bakalan ada notif, jadi dia tuh bakalan kena biaya kalau misalnya bikin si cabang kayak gini. Nah, langsung aja karena kita trial, jadi kita lanjutkan aja karena masih gratis kan. Nah, selanjutnya kalau udah buat cabang seperti ini, kita balik lagi ke persiapan data perusahaannya. Nah, di sini kan tadi di preferensi. Nah, kita masuk aja ke tahapan dasarnya dulu nih. Di perusahaan kita lengkapin dulu nih nomor telepon, faxmil, email. Nah, semuanya ini kalian harus lengkapin biar kayak perusahaan beneran ya kan, walaupun lagi belajar. Nah, di data bawahnya juga itu kan ada tanggal mulai data sama periode akuntansi, itu nggak perlu diubah ya karena kita udah setting pas di awal. Nah, kalau udah kalian bisa tambahkan alamat juga tuh yang ada di abu-abunya itu. Nih. Nah, yang alamat ini itu perlu banget dilengkapin ya teman-teman, karena ini untuk alamat pengiriman pada saat penjualan atau pada saat pembelian. Nah, ini perlu banget diisi komplit. Karena kalau nggak diisi komplit, nggak bakalan bisa disimpan nih datanya. Nah, kode pos juga perlu diisi, kita ngasal aja nggak apa-apa karena di sini kita masih belajar. Nah, kalau udah kita bisa masuk ke fitur. Nah, yang pertama itu ada fitur penjualan. Nah, di sini kita bisa otak-atik di fitur penjualan sesuai dengan soal kalau kalian lagi ujian atau dengan sesuaikan dengan perusahaan kalian ya. Nah, jadi di penjualan itu umumnya biasanya yang dicentang itu ada yang pertama nih penawaran dan pesanan penjualan, terus ada retur penjualan, terus ada faktur di muka. Apa sih faktur di muka? Jadi kayak faktur dulu nih sebelum pengiriman. Itu bisa banget. Jadi umumnya kan proses penjualan itu dari pesanan, terus uang muka, terus pengiriman, baru keluar tuh faktur penjualan. Nah, kalau ini jadi faktur dulu baru pengiriman, itu bisa kalian centang untuk fitur ini di Accurate, itu bisa banget. Terus tenaga penjual ini biasanya umumnya untuk sales kan biasanya suka dapat persentase tuh kalau misalnya dapat sesuai target. Nah, ini perlu banget dijual biar kita ngitungnya itu udah otomatis nih dari Accurate si bonus yang diperoleh oleh si sales ini. Nah, terus yang di sampingnya itu kita centang aja jasa pengiriman. Kalau misalnya kita pakai jasa pengiriman dan syarat pembayaran, kalau ada syarat pembayarannya itu bisa dicentang aja seperti N2/10, N/30,1%. Nah, kayak gitu ya kalau misalnya kayak di Mayop gitu. Nah, jadi ini bisa dicentang aja. Lanjut masuk ke pembelian. Di pembelian ini ada pesanan pembelian yang bisa kita checklist. Terus klaim pemasok. Klaim pemasok itu apa sih? Klaim pemasok itu jadi kayak garansi yang kita peroleh dari si pemasok. Nah, terus tagihan di muka itu sama aja kayak yang di penjualan tadi. Jadi faktur dulu baru pengiriman dan biaya pembelian yang bisa kalian checklist. Nah, di sini ada persediaan. Untuk persediaan ini kalian bisa checklist semua atau kalian bisa hapus aja centangnya yang nomor serial atau produksi. Jadi kan biasanya kalau kita produksi kalau retail itu ada nomor serial produknya gitu kan di manufaktur. Nah, ini kita nggak perlu centang kalau ini di perusahaan dagang gitu. Nah, di sini kalian bisa centang aja nih yang permintaan barang, multi gudang, multi satuan barang itu juga sebenarnya perlu banget dicentang, atau kalian boleh enggak juga, itu gimana ketentuan perusahaan kalian dan produksi. Nah, selanjutnya di sini ada akun perkiraan. Apa sih gunanya akun perkiraan pada preferensi ini? Jadi kita perlu sesuaikan nih di barang dan jasa. Si akun persediaan udah sesuai belum nih, akun sampingnya tuh persediaan, retur penjualan udah sesuai belum nih, retur penjualan. Kalian cek semuanya satu-satu sampai bawah. Kalau misalnya udah benar, berarti kalian bisa lanjut aja. Tapi kalau belum sesuai, kalian bisa sesuaikan aja ya. Jangan terlalu percaya juga nih sama yang udah akurat bikin, walaupun akurat.
Nah, tapi ini kalian juga perlu sesuaikan, tapi umumnya udah bener sih. Nah, langsung aja kalau udah selesai, kita masuk ke menu perusahaan. Di menu perusahaan ini kita perlu masukin utang PPh 21. Nah, di utang PPh 21 ini kita pilih hutang pajak penghasilan ya, teman-teman. Nah, kalian bisa langsung klik aja di bawah. Nah, di situ tinggal cari aja tuh atau ketik hutang, nanti bakalan ada hutang PPh 21. Nah, ini dia. Nah, kalau udah kalian bisa langsung aja masuk ke menu penjualan dan pembelian. Nah, di sini akun diskonnya itu nggak perlu diisi. Nah, terus kalian bisa masuk ke persediaan ya. Untuk di persediaan ini kalian ada yang diisi untuk di akun penyesuaian. Akun penyesuaian ini kalian tambahkan beban pokok penjualan untuk penyesuaian kayak barang-barang yang bukan retur sih, barang-barang yang rusak seperti itu. Nah, terus di beban selisih stok kita masuk juga beban pokok penjualan. Terus di pengerjaan pesanan kalian masuk persediaan dalam proses. Kenapa persediaan dalam proses? Karena ini pesanan, jadi perlu diproses dulu kan untuk si barangnya. Jadi masuk ke persediaan dalam proses. Nah, sampai sini dulu ya. Ditunggu video berikutnya.